Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, izin untuk teaching. Nanti jadi saya cuma manggil nama aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak. Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita buka terlebih dahulu dengan doa. Ketua kelas Pak Yuki, silakan dimulai berdoanya dipimpin. Wah, kayaknya sedang di jalan ya. Ya udah, Hasanah coba dipimpin doanya Hasanah. Ya, baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hasanah. Sama Bapak. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Tika ada, Tika? Hadir, Pak. Zia? Hadir, Pak. Sophia? Enggak, Pak. Ya, Mudita ada? Ada, Pak. Ya, Ulpi ada? Hadir, Pak. Kokom? Hadir, Pak. Ya, Sally? Hadir, Bapak. Halimah? Hadir, Pak. Devi? Hadir, Pak. Ya, yang terakhir, Yuki ada, Yuki? Ada Pak. Waduh, Yuki. Bapak, saya kok nggak di absen? Oh iya, lupa Hasanah. Ada ya Hasanah ya? Ya, Pak. Ya. Kan yang mimpin doa tadi Hasanah ya. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan masuk bab baru, materi baru, yaitu materi sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, kedepannya ntar Bapak nyebutnya SPLTP aja ya, biar nggak kepanjangan. Nah, jadi Ya, SPLTP itu lanjutan dari materi yang udah kamu dapatkan di SMP, yaitu SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Ada yang ingat nggak SPLDV itu gimana isinya? Yang ada variabel-variabelnya, Pak. Oh iya, yang ada variabel-variabelnya. Biasanya pakai variabel apa tuh ya kita? X, sama Y, Y, Pak. Biasanya X sama Y, Pak. Kalau diganti variabel lain boleh nggak? Boleh dong, Pak. Boleh, Pak, boleh. Boleh ya, sebenarnya boleh ya. Cuma kita emang terbiasanya menggunakan X dan Y gitu ya. Nah, kalau mau menyelesaikan SPLDV, kamu tahu caranya gimana aja? Ada berapa metode tuh? Ada yang masih ingat nggak metode-metodenya apa aja? Lupa, Pak. Lupa, Zia lupa. Ada yang bisa Eliminasi ngebantu? kalau nggak salah ya, Pak. Salah satunya. Substitusi, Pak. Benar, ya, substitusi juga. Ada yang lain nggak? Campuran. Grafik, Coba, Pak, grafik. Oh ya, grafik. Nah, kalau gabungan tuh biasanya menggabungkan antara metode apa dengan metode apa tuh? Eliminasi dan substitusi, Pak. Ya, eliminasi sama substitusi. Ya, coba Bapak mau nanya Zia. Zia, boleh nggak kalau kita gabunginnya itu misalnya grafik kita gabung dengan substitusi, itu bisa nggak? Grafik dan Misalnya. Aduh, saya lupa banget, Pak. Lupa ya? Iya, Pak. Kan biasanya tuh kita gabunginnya substitusi sama eliminasi tuh. Kalau yang lain digabungin boleh nggak? Coba ada yang bisa bantu nggak? Ada Hasanah Lupa, coba? Pak. Lupa saya, Lupa Pak. ya? Oke, pada lupa ya. Jadi kalau gabungan itu pasti
yang dipakai itu eliminasi terus digabung dengan substitusi ya. Nah, kenapa kok grafik nggak boleh digabung sama substitusi? Jadi kan kalau pakai metode grafik, biasanya kita menemukan solusinya itu udah dalam bentuk titik. Titik itu kan sudah memuat kalau di Cartesius tuh X dan Y. Jadi ketika kita mencari dengan metode grafik, sudah langsung ketemu X dan Y-nya. Jadi nggak perlu digabung dengan metode lain. Gitu ya. Oke. Sekarang manfaat dari belajar SPLTV. Apa sih sebenarnya manfaatnya itu? Nah, penasaran ya? Coba ini ya, Bapak share ini video. Nanti kalian amatin ya. Ya, Sebentar. Pak. Maaf ya, anak-anak agak loading. Nggak apa-apa, Pak. Suaranya keluar. Oh, iya. Ini kelas berapa? Kelas 10. Kalau kakak? Kelas 12. Oh, IPA IPS? Oh, kelas 12. Bapak. Pak, Keanu di ya Pak. Kamu banyak banget nih jajanannya. Keanu, kamu jajan apa aja tuh? Saya jajan 3 trik sama mogi sama 1 fit. Totalnya berapa kamu? Banyak banget jajannya. Iya, ini saya totalnya 8.000. Nah, kalau Melsa jajan apa aja tuh? Aku 1 fit, 2 momogi sama 1 triks. Total harganya berapa Melsa? Aku 8.000. 2 momogi sama 1 triks. Nadine, Aku 1 fit, 3 momogi sama 1 triks. berapa totalnya Nadine itu? 10.000. Aduh, banyak banget nih jajanannya. Jadi Bapak ngiler juga. Kalau misalkan Bapak punya uang cuma 5.000, kira-kira Bapak bisa dapat apa aja? Apa ya, Pak? Ya, oke anak-anak. Tadi udah ada video dari teman kalian. Ada Kak Mesa, ada Nadine, dan ada Keanu. Coba informasi apa aja sih yang bisa kita dapat dari video tadi? Coba Yuki, ada informasi apa aja Yuki dari video tadi? Izin menjawab Bapak. Ya, silakan. Tadi Nadine, Melsa, sama Kinu itu membeli 3 jenis barang yang sama, Pak. Iya, benar. Masih ingat nggak tadi yang mereka beli apa aja? Kamu nggak fokus ke Melsanya aja kan, Yuki ya? Iya, Pak. Apa aja yang dibeli sama Melsa tadi? Melsa itu beli 1 buah trik
3 buah momogi dan 1 vitamin, Pak. Satu Oh, Melsa fit. apa ya? Nadine, Mohon Itu maaf, Pak. aqua Pak. fit ya. Saya ingat, ya, Iya, 1 buah air itu 2 mineral buah ya momogi fitnya. dan 1 buah vitamin. Bukan Iya, vitamin ya, tapi coba fit, Sally. Pak. Kalau di saya vitamin. Maaf, Pak. Coba Sally. Ya, Iya, Pak. nggak apa-apa, Yuki. Sally, tadi si Nadine beli apa aja ya? 1 buah Trix, 3 buah Momogi, sama 1 pit, Pak. Iya, harganya berapa ya? Seharga 10.000, Pak. 10.000, bagus. Kalau si Keanu tadi belinya apa aja? Si Keanu 3 Trix, 1 Momogi, sama 1 pit. Dia bayarnya tadi 8.000 ya, Pak? Iya, benar 8.000. Nah, jadi pertanyaannya, kalau tadi ada Pak Excel di sana ya, kalau Pak Excel cuma punya uang 5.000, dia dapat apa aja sih? Gitu. Nah, bisa nggak kalian tentukan Pak Excel dapat apa aja? Nggak bisa ya kan? Kalian harus tahu dulu harga dari masing-masing jajanan yang dibeli oleh Nadine, Melsa, dan Kenu terlebih dahulu, ya kan? Baru kalian bisa menentukan apa yang bisa dibeli dengan uang 5.000 oleh Pak Excel. Oke, baik anak-anak, itulah gunanya nanti kita belajar dari SPLTV. Nanti kita bisa menentukan tuh harga momoginya berapa nih, harga fitnya berapa, terus harga triknya berapa. Oke, untuk selanjutnya kalian bentuk kelompok yang sudah Bapak bagikan kemarin ya. Silakan menyebar ke tempat duduknya masing-masing, bentuklah kelompok. Nanti Bapak kasih LKPD-nya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terus LKPD. Ini bebas Pak kelompoknya Pak. Ini udah ditentukan yang kemarin Bapak bagiin di grup ya. Oh iya. Itu berdasarkan Pak. nilai ulangan Kak Jia kalian sama yang aku, Kak itu. Jia kemarin, ya. Iya. Waktu Sama dibagiin Yuki sama ya. Bapak, ya. Iya, Kak. Iya. Yuki soalnya nilai kemarin Ya. bagus ya. Yang bagus Kakak, kalau saya kan remedial. Iya. Sama Ya. Pak. Ya, ini anak-anak ceritanya LKPD udah dikasih ya. Ya, Iya, ceritanya Pak, LKPD siap. dikasih, set gitu ya. Nah, nanti kita masuk ke tayangan selanjutnya nih. Sebentar.
Ya, baik anak-anak, sebelum kalian mulai mengerjakan LKPD, ini tonton dulu video ini ya. Di video ini ada tutorial dari Bapak untuk kalian menyelesaikan materi SLTV dan menggunakan metode gabungan. Ya, Iya, Pak. ditonton dulu ya dengan serius ya. Ya, Pak. Baik, Kak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan membahas materi sistem persamaan ini. Tiga variabel. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan suatu SLTV itu dengan menggunakan metode gabungan. Ya, gimana caranya? Yuk, ikutin tutorial dari Bapak ya. Ya, jadi di sini Bapak bacain dulu soalnya Dewi Putri dan Raden itu membeli peralatan sekolah untuk persiapan hari pertama mereka masuk sekolah. Mereka pergi ke Gramedia bersama-sama. Dewi membeli 3 pulpen 2 pensil penghapus itu seharga 18.000. Kemudian Putri membeli 4 pulpen 3 pensil dan 2 pensil itu seharga 26.000. Sedangkan Raden membeli 1 pensil dan 3 penghapus itu seharga 10.000. Tentukan harga pen, pensil dan penghapus. Nah, jadi di sini pertama-tama kita harus memisalkan dulu pulpen gitu kita misalkan sebagai variabel x gitu misalnya. Untuk pensil kita misalkan sebagai y, sedangkan penghapus kita misalkan dia sebagai z. Nah, sekarang kita susun model matematikanya. Nah, informasi pertama kan Dewi itu membeli 3 pulpen, 2 pensil, dan 1 penghapus. Berarti untuk persamaan 1, kita akan mendapat 3x ditambah 2y ditambah 1z atau z itu sama dengan 18.000. Untuk persamaan 2, kita akan mendapat, nah kan ini si Putri ya, Putri itu membeli 4 pulpen, berarti 4x ditambah 3y ditambah 2z itu sama dengan 26.000. Sedangkan untuk persamaan 3, si Raden membeli 1 pulpen, 1 pensil, berarti x ditambah y ditambah 3z itu seharga 10.000 ya. Nah, sekarang kita udah dapat nih model matematikanya, ada 3 persamaan. Untuk mengerjakannya itu jadi harus kita eliminasi dulu. Jadi nanti kita akan mempertemukan antara persamaan 1 dan persamaan 2, itu kita eliminasi gitu ya. Oke, yang pertama kita harus mempertemukan persamaan 1 dan 2 ya. 1 dan 2 berarti 3x ditambah 2y ditambah z itu sama dengan 18.000. Ini persamaan 1 dan 2. Persamaan 2-nya itu adalah 4x ditambah 3y ditambah 2z itu sama dengan 26.000. Nah, untuk mengeliminasi, kita kan harus ini ya, menyamakan koefisiennya dulu. Nah, di sini Bapak pengennya mengeliminasi koefisien z-nya aja. Berarti koefisien z-nya, jadi persamaan 1 itu Bapak kali 2, sedangkan yang persamaan 2 tetap cuma Bapak kali 1 aja. Oke, dapatlah hasil. Karena dikali 2 berarti 6x ditambah 4y ditambah 2z itu sama dengan 36.000. Nah, yang untuk persamaan 2 berarti tetap nih 4x ditambah 3y ditambah 2z itu sama dengan 26.000. Nah, ini kita kurangkan nih hasilnya. Dapatlah 6x dikurang 4x itu 2x, 4y dikurang 3y itu dapatlah y. 2z kurang 2z habis. Nah, ini akan sama dengan 10.000. Kita kasih nama dia persamaan 4. Selanjutnya, kita mengeliminasi antara 1 dan 3 nih. Jadi, persamaan 1 itu 3x ditambah 2y ditambah z itu sama dengan 18.000. Sedangkan untuk persamaan 3 itu adalah x ditambah y ditambah 3z itu sama dengan 10.000.
Nah, jadi ntar harus konsisten ya. Ketika kamu pertemukan bersama 1 dan 2, kan tadi kamu menghilangkannya koefisien Z ya, variabel Z. Nah, berarti ketika kamu mempertemukan antara persamaan 1 dan 3, yang dieliminasi itu juga harus yang variabel Z-nya. Berarti di sini yang atas Bapak kali 3, yang bawah tetap cuma Bapak kali 1. Nah, ketemulah di sini 9X ditambah 6Y ditambah 3Z itu sama dengan 54.000. Yang di bawah tetap ya, berarti X ditambah Y ditambah 3Z. Itu sama dengan 10.000. Oke, kita kurang. 9X kurang X itu 8X, 6Y dikurangi itu berarti 5Y, 3Z kurang 3Z habis, 54.000, dikurang 10.000 itu 44.000. Udah, kita beri nama persamaan 5. Ya, jadi untuk persamaan 4, 2X ditambah Y itu sama dengan 10.000. Kita tulis dulu. 2X ditambah Y itu sama dengan 10.000. Satu lagi, tadi berapa ya? 8X ditambah 5Y sama dengan 44.000. 8X plus 5Y sama dengan 44.000. Nah, sekarang di sini kita bebas nih, boleh ngilangin yang X atau mau ngilangin yang Y nih. Kalau Bapak lebih sukanya ngilangin yang X, berarti yang atas Bapak kali 4, yang bawah Bapak kali 1 aja nih. Maka dapatlah 8X ditambah 4Y, itu sama dengan 40.000. Yang bawah tetap ya, berarti 8X ditambah 5Y, itu sama dengan 44.000. Oke, kita kurang 8X kurang 8X habis, 4Y dikurang 5Y itu min Y. Akan sama dengan 40.000 dikurang 44.000 itu minus 4.000. Nah, berarti kita dapat nilai Y-nya sama dengan 4.000. Nah, Y-nya 4.000. Informasi Y ini 4.000 bisa kita masukkan ke persamaan keempat atau kelima untuk mencari nilai X. Misalnya Bapak mau makainya masukin ke persamaan 4. Berarti kan 2X ditambah Y itu sama dengan 10.000 nih. Berarti 2X ditambah 4.000 itu sama dengan 10.000. 2X itu akan sama dengan 10.000 dikurang 4.000 itu 6.000. Nah, berarti X-nya akan sama dengan 6.000 dibagi 2, 3.000. Kita dapat nilai Y itu 4.000, nilai X juga kita udah punya, 3.000. Nah, berarti yang belum tinggal Z. Untuk mencari persamaan Z, kita bisa masukin ke salah satu antara persamaan 1, 2, dan 3. Kalau menurut Bapak, itu paling mudah di persamaan 3. Di persamaan 3 itu X ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 10.000. Tinggal kita masukin nilai X dan Y-nya. Berarti 3.000 ditambah 4.000 ditambah 3Z itu sama dengan 10.000. 7.000 ditambah 3Z sama dengan 10.000. Berarti 3Z akan sama dengan 10.000 dikurang 7.000. Dapatlah 3.000. Maka nilai Z akan sama dengan 3.000 dibagi 3, yaitu 1.000. Nah, sekarang kita sudah dapat semua nih. Nilai Z itu 1.000, nilai X itu 3.000, dan nilai Y 4.000. Kita baca lagi soalnya. Tentukan harga satu buah pulpen, pensil, dan penghapus. Jadi, kita udah dapat nih, oh pulpen itu harganya adalah sesuai variabel X, yaitu Rp 3.000. Rp3.000. Sedangkan untuk pensil, itu berarti Rp4.000. Dan penghapus berarti rupiah. Oke, sekarang kita udah tahu semua nih ya, dengan menggunakan metode gabungan. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah ya. Intinya tinggal mempertemukan persamaan 1 dan 2, kemudian kita pertemukan 1 dan 3. Nah, dari sana kan nanti kita dapat persamaan 4 dan 5. 4 dan 5-nya kita eliminasi, dapat nilai Y, kita masukin supaya dapat nilai X, dan kemudian kita masukin lagi persamaan 1, 2, 3 untuk mendapatkan nilai Z. Oke, barangkali sekian untuk hari ini.
yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode gabungan. Kita bertemu lagi nanti untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode atau aturan Cramer. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, gimana anak-anak? Udah ngelihat tadi video tutorial dari Bapak? Bisa ya, pasti ya mengerjakannya ya. Udah sangat jelas. Insya Allah, Pak. Nah, insya Allah bisa ya, Kokom ya. Bisa, Pak. Oke, berarti sekarang ayo kalian secara berdiskusi, berkelompok, kerjakan LKPD-nya ya. Nah, Bapak kasih waktu untuk menyelesaikan LKPD itu 45 menit. Ya, oke, silakan dikerjakan. Pak. Ya, LKPD ditampilkan kali ya? Yuki boleh pinjam pulpen nggak Yuki? Terlihat nggak LKPD-nya, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ada Ini ya? nanti kita tulis nama sama kelas ya, Pak ya? Ya, nanti kan kamu udah megang sendiri-sendiri tuh, jadi diskusinya aja secara berkelompok. Untuk pengisian tetap sendiri-sendiri ya. Ya, baik, Pak. Nah, nanti diisi tuh yang titik-titiknya ya. Bapak mau tanya, ini yang aktivitas 2 kita isinya gimana, Pak? Nah, tadi kan yang di aktivitas 1 udah Bapak bantu tuh langkah-langkahnya, jadi kalian cuma ngisi titik-titiknya. Nah, kalau di aktivitas 2, nanti kalian ngisinya sendiri ya, tapi acuannya tetap dengan melihat yang di aktivitas 1 gitu ya. Jadi langkah-langkahnya ngikutin yang aktivitas 1 ini ya, Pak ya? Iya, benar banget, Hasanah. Oke, baik, Pak. Oke, sudah ya. Silakan KPD-nya dikumpulkan ya.
Salah presentasi dulu ya. Ayo siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa yang mau presentasi? KM Pak, yang udah siap. Doang, Pak. Katanya mau tuh. Ya, Mudita mau presentasi ke depan kelompoknya? Diwakilin aja ya, Pak. Apa Siapa harus yang semua, mewakili? Pak? Ya, semuanya dong dipresentasiin. Coba sama Mudita. Ceritanya aja. Oke. Oke. Langkah pertama di sini kami menentukannya mau menghilangkan X-nya, Pak. Jadi untuk persamaan satunya kita menghilangkan X, 1 dan 2 kita menghilangkan X, Pak. Berarti langkah berikutnya juga harus menghilangkan X. Terus kita punya persamaan baru, Pak. Nah, dikasih namanya persamaan 4 dan 5. Nah, dari situ nanti kita cari, kita jadi bisa dapat salah satu variabelnya, Pak, nilai variabelnya. Nanti bisa dimasukin lagi deh. Kalau nggak ke 4, ya ke 5. Gitu, Pak. Iya, bagus banget. Yang lain idenya sama ya, kayak Mudita ya? Atau ada yang punya ide lain? Kalau jet-nya dulu yang dihilangin boleh, Pak? Boleh, Zia. Apa sih yang nggak boleh buat kamu? Makasih banyak, Pak Paldi ya. Iya, sebenarnya kita bebas ya mau ngilangin X, Y sama Z-nya itu terserah kita aja. Menurut kita lebih mudah yang mana gitu. Ya, untuk nomor 2 juga sama ya, Dita ya. Caranya seperti itu juga ya. Oke, yang lain juga sama ya? Sama, Pak. Sama, Pak. Iya, baik. Kalau gitu, terima kasih kepada kelompok Mudita. Yang lain kasih tepuk tangan ya buat Mudita dan teman kelompoknya. Oke, anak-anak, silakan LKPD-nya dikumpulkan ya. Ya, oke anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi Persamaan. untuk Ya, silakan mencari Devi. ya. Jadi untuk mencari persamaan linear 3 variabel terdapat beberapa cara. Yang pertama ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, kemudian metode campuran yaitu eliminasi dan substitusi. Ya, itu untuk SPLDV atau SPLTV, Devi? Oh, itu untuk SPLDV. Kalau untuk SPLTV hanya 3 ya Pak. Metodenya itu substitusi, eliminasi, kemudian campuran antara eliminasi dan substitusi. Oke, ya sementara yang baru bisa kita gunakan baru substitusi dan eliminasi ya? Ya. Oke, benar Devi. Makasih Devi. Ada yang mau menambahkan? Bapak mau tanya, kalau misalkan saya menggunakan eliminasi aja semuanya boleh, Pak? Kalau mau menggunakannya eliminasi saja ya. Sebenarnya boleh aja sih Ulpi kamu menggunakan eliminasi, cuma kan nanti agak boros di waktu ya. Kan akan lebih cepat kalau menggunakan metode gabungan. Tapi bukannya tidak boleh ya. Boleh juga. Iya, pertanyaan bagus itu ya. Baik, Bapak. Makasih Ulpi. Iya, sama-sama. Makasih juga ya, Pak. Iya. Yang lain ada juga? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, udah nggak ada ya? Ya, baik anak-anak. Jadi kesimpulannya tadi kita bisa menggunakan metode gabungan ya untuk menyelesaikan suatu SPLTV. Sebenarnya ada juga sih metode lain, tapi nanti dibahasnya di pertemuan selanjutnya ya.
Nah, oke, sekarang Bapak kasih soal, ini sebagai tes formatif buat kalian. Di sini supaya Bapak bisa mengukur nih, kalian paham nggak pembelajaran hari ini gitu ya. Oke, Banyak-banyak ya, Pak. enggak satu aja, cuma satu Jangan aja kok. susah-susah ya, Pak. Itu tapi beranak ya, Pak. Waduh, Jangan kok beranak. soalnya punya anak kandung apa anak angkat itu? Ya, ini soalnya Bapak ini ya, kasih ya. Udah, ceritanya udah tuh. Nilainya gimana, Pak? Bagus nggak nih, Udah, Pak? terus ya udah anak-anak waktu udah habis, silakan ya dikumpul ininya, tes ininya. Belum selesai, Pak. Seadanya aja, Pak. Maaf, Pak. Ya, Bapak, ini gimana? Belum selesai Susah semua. Pak soalnya. Iya. Nggak apa-apa, pasti ada yang udah selesai. Yuki nih biasanya the best nih, pasti udah selesai. KM nggak bagi-bagi nih, Pak. Itu Pak, Kokom suka nyontek sama saya, Pak. Wih, jangan dikasih Kamu Yuki, mah suka nggak ini. boleh. Pak, Kokom gimana ini, Kokom? Ya mah awas ya Kita kamu. mah harus jujur. Kokom nggak Kerjakannya bagi-bagi. sendiri. Mengerjakannya sendiri aja. Nggak boleh ya nyontek-nyontek lagi. Ya Pak, maaf Pak. Udah, terus dibacain nih hasilnya nih. Nah, itu Bapak ini ya bagi ke kalian kertas formatif yang tadi. Nah, nanti kalian koreksi pekerjaan temannya masing-masing. Tapi kalau salah jangan dibener-benerin ya. Oke, harus jujur. Nah, ini Bapak tampilkan rubriknya, cara menilainya. Kalau membuat ini dapat 1, kalau membuat ini dapat 1, membuat ini dapat 1 gitu ya. Oke, dikoreksi dulu. Ini Pak, udah Pak. Oke, setelah Nah, ini Yuki banyak dikoreksi. yang benernya ini. Coba lihat pekerjaan yang kalian koreksi. Ada yang dapat hasilnya bagus nggak? Ada Pak, ini yang Yuki Pak. Pak, Bagus Yuki ya? 100, Yang Pak. ini kamu Yuki pelit. Tapi belum 105 kan ya? Masih 100 ya? Belum Pak. Enggak, Pak. Iya. Ada lagi yang bagus? Anak suka nyontek nih Pak sama saya, Kokom nih, Pak. Pak, yang tukang nyontek nih, tapi dapat 100. Kokom, tadi kan Bapak udah bilang nggak boleh nyontek Yuki. Besok-besok jangan lagi ya. Ada lagi yang nilainya bagus? Cuman Yuki Pak kayaknya Pak. Waduh, nih kayaknya Yuki doang nih yang tadi mengamati video. Kayaknya gara-gara model videonya cantik-cantik nih Yuki jadi fokus belajarnya ya. Enggak Pak, saya sudah tobat Pak. Oke anak-anak, setelah kita belajar hari ini, ternyata Bapak lihat dari hasilnya yang nilai paling bagus itu Yuki ya. Tapi ada juga kok yang ini nilainya bagus setelah Bapak lihat. Hasana, Mudita, sama Devi bagus ini hasilnya dapat 80. Terima kasih, Pak. Iya, terus Sophia sama Halimah juga bagus nih dapat 75. Ya, di atas KKM sih. Pas Udah banget bagus. ya, Pak. Iya. Berarti saya di bawah KKM ya, Pak? Saya di bawah KKM, Pak. Iya nih, ada beberapa yang di bawah KKM ya. Oke, untuk yang di bawah KKM, nanti di rumah kalian setel lagi ya video YouTube dari Bapak. Nah, terus nanti Bapak akan kasih tugas tambahan nih buat kalian gitu ya, biar kalian bisa juga seperti Yuki, nilainya bagus banget itu si Yuki. Ya, nanti dikerjakan ya soal dari Bapak. Iya, Pak. Baik, Pak. Nanti banyak-banyak main ke rumah aku ya, teman-teman. Ajarin Yuki. Ajarin ya. Ajarin Yuki, nanti Iya. kita itu ya kerja kelompok. Tuh, bagus tuh, positif. Jangan nongkrong-nongkrong doang, tapi sambil belajar nongkrongnya. Ya, oke. Anak-anak, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Jadi kita udah belajar ya, materi SPLTV menyelesaikannya dengan metode gabungan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan menyelesaikan SPLTV menggunakan metode determinan nih, atau metode Kramer. Oke, tetap semangat ya buat belajar minggu depan ya.
Siap, Oke, Pak, siap. Yuki, silakan ditutup dengan doa. Baik, teman-teman, setelah kita menyelesaikan pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena ini jam terakhir, mungkin kita sambil berdoa mau pulang ya. Apa ya? Yuk, Ini silakan dipimpin Yuki. udah beres kan ya? Iya. Iya, Ya. udah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang anak-anak ya, hati-hati. Ya, makasih Bapak. Ya, jangan kebut-kebut di jalan. Ya, saya naik angkot, Pak. Ya, oke. Mantap, Pak Faldi. Ya ini kayaknya kalau siswa-siswanya kayak gini gampang belajarnya, ini aktif semua ya, Pak. Waduh, hidup Tapi 2 gemesin kali gitu. terasa lebih mudah, Bu. Ya, karena tadi Pak Yuki doanya sudah doa di akhir pelajaran, berarti ini saya end aja ya, end call. Oke, ini karena Pak Faldi pertama, saya langsung kasih feedbacknya ya. Semalam Pak Faldi padahal janji tuh mau memperbaiki RPP-nya. RPP-nya masih digabung 2 pertemuan, tapi saya lihat barusan masih belum dipisah ya. Belum saya pisah, Bu. RPP-nya. Nah, tadi Pak Faldi ketika peer teaching menyampaikan bahwa menampilkan video untuk manfaat ya. Manfaat dari materi SPL TV gitu ya. Tapi di RPP dituliskannya itu di bagian yang orientasi masalah. Karena sebenarnya itu masuk juga ke orientasi masalah ya, Pak ya? Double gitu ya? Double penggunaan. Iya, Bu. Nah, kalau double penggunaan berarti ditulisin juga di yang manfaat ya, Pak ya? Karena di manfaat kan tidak ada tulisannya akan menampilkan video tuh di RPP-nya. Tuh, jadi dituliskan juga di situ. Sama untuk di kegiatan pembuka ya, atau di kegiatan pendahuluan ada yang hilang, ada yang engah nggak? Apa langkah kegiatan apa yang hilang? Tujuannya, Bu ya? Nah, tujuannya belum disampaikan, mekanisme kegiatannya belum disampaikan. Ya, jadi langsung karena videonya itu gabung, video antara manfaat dan orientasi masalah, kayaknya Pak Faldi langsung mikirnya, oh udah nih, udah loncat langsung ke orientasi masalah yang di fase 1 di kegiatan inti gitu. Tujuan sama mekanismenya kelewat gitu ya. Nah, selanjutnya tadi ketika tes formatif di skip nggak apa-apa, tapi ditampilkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini tes formatif kalian ya, kalau misalkan menggunakan print out. Kalau misalkan menggunakan aplikasi lain seperti Quizzes, Google Form, ya berarti ditampilkan dulu Quizzes, Google Form-nya, karena kan ini di-record ya. Jadi biar kelihatan dulu gitu. Ya, baru di skip. Sama yang terakhir, enggak terakhir sih, ada 2 lagi. Yang kedua terakhir itu adalah tadi Pak Faldi untuk penyampaian nilainya, kayaknya kalau saya nggak salah dengar baru menyampaikan nilai yang formatif ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, sikap sama keterampilannya belum. Ya, padahal itu juga harus disampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya penilaian. Kan semua penilaian. Ya, di setiap pertemuan itu kan ada 3 penilaian. Nah, 3 penilaian itu yang harus disampaikan. Gitu. Nah, sama ini saya tadi lupa kelewat apa gimana, refleksinya tadi di mana, Pak? Gimana, Bu?
bagian langkah yang di penutup kan ada refleksi tuh. Jadi refleksinya Bapak ngapain? Tadi yang tanya jawab masalah itu nilai anak-anak itu kan ada. Oh, oke. Oke. Berarti nggak kelewat ya. Udah itu aja. Kalau dari saya Bu Rasi udah nyampe ya tadi kayaknya ya. Ibu mau memberikan tanggapan Bu? Sudah, Bu. Udah. Ya. Moman. Sebentar mau pakai headset. Iya, Mangga. Iya. Sidang DPR. Bu, aku tahu. Iya. Seragam kita. Ternyata bahasa ini jadi satu jadi dulu. Ya, terima kasih. Tadi ketemu Bu Ana bajunya ini juga. Pak Paldi terdengar? Terdengar Ibu? Ah ya, terima kasih. Tadi sudah beberapa disampaikan sama Bu Ayu. Kalau saya lebih menyoroti di pendahuluan, Pak. Saya lihat kan tadi di persepsi Bapak hanya bertanya gitu. Sementara saya lihat kan mereka kelas 10. Bapak menanyakan terkait bagaimana mereka memahami persamaan linear dua variabel saat di SMP. Maksud saya yaitu kenapa nggak ada tes untuk mengecek sejauh mana kemampuan mereka, pemahaman mereka terkait dengan itu. Itu. Lalu yang berikutnya adalah tadi tuh Pak Jia pinjem pulpen dong gitu. Ya Pak Jia ya. Maksud saya di saat pendahuluan pun Pak Paldi itu ya benar-benar menyiapkan terkait dengan kesiapan anak. Jadi bukan hanya berdoa, ngecek kebersihan, tapi ngecek juga perlengkapan anak sehingga mereka sudah siap dengan kelengkapannya masing-masing. Kalau yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu serta yang lainnya Pak. Iya, terima kasih Bu Rasi. Ya. Masukannya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bu Rasi. Oke, yang untuk peer teaching Pak Valdi seperti itu ya. Nanti untuk bisa jadi bahan masukan juga untuk teman-teman yang lain. Ini kayaknya alhamdulillahnya siswa-siswanya memberikan semangat yang positif ya. Karena semuanya aktif semua. Semuanya pinter Bu. Iya betul. Gampang jadi ngajarnya ya Bu sih. Kelas unggulan Bu, biasa Bu. Iya betul. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Tapi sebelum melanjutkan ini saya stop dulu biar nanti dimulai. Selanjutnya itu ada Bu Mudita ya. Takut Ibu. Aduh, aku deg-degan. Nggak sebagus Bu